Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Abidin, MSpd Mkom, selaku pengampu dosen mata kuliah Technopreneurship. Hari ini kami akan memperkenalkan produk bisnis model Canvas dan value proposition Canvas yang kami kerjakan, yaitu bernama LiveSync. LiveSync ini adalah platform terintegrasi untuk mendukung kesejahteraan dan melawan stigma tentang penyakit HIV. Anggota kelompok kami ada yang pertama Satrio Ramadhan Wicaksono selaku ketua, kemudian Angga Suha Pratama, kemudian Karel Trisanto Utomo, Emil Hamrigan Nagasi, dan Taufik Nurrahman. Melihat banyaknya kasus HIV di Indonesia, terutama di daerah kami, Tegal, Brebes, Pemalang, dan sekitarnya, kami membuat platform LiveSync dengan jargon Sync Your Routine, Secure Your Privacy. Kami mendukung SDGs number 10, yaitu Good Health and Well-being. Kami mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian ada SDGs number 10, yaitu Reduce Inequalities. Kami mendukung sekali untuk berkurangnya kesenjangan sosial di masyarakat saat ini. Oke, selanjutnya ada Value Proposition Canvas yang akan dijelaskan oleh Satrio Ramadhan Wicaksono. Terima kasih. Baik, di sini saya Satrio Ramadhan Wicaksono akan menjelaskan tentang bagian Value Proposition Canvas atau PVC, yang mana di bagian di sini ada Customer Profile atau profil pengguna target, lalu ada Value Map. Pertama saya akan bahas tentang Customer Profile, yaitu diantaranya ada Customer Jobs atau tugas dari customer, lalu Pains yaitu masalah dari customer, lalu Gains yaitu harapan dari customer. Yang pertama Customer Jobs, mencari informasi HIV yang benar dan terpercaya. Yang kedua, menilai resiko penularan HIV. Yang ketiga, konsultasi dan mendapatkan dukungan tanpa takut dihakimi. Yang keempat, mencari layanan tes HIV terdekat. Yang kelima, mendapat dukungan komunitas. Lalu masalah dari customernya yaitu pertama, banyak mitos dan informasi salah tentang HIV. Yang kedua, takut melakukan tes HIV karena stigma. Yang ketiga, sulit mendapatkan konseling yang nyaman. Yang keempat, takut identitas bocor atau tidak aman. Yang kelima, diskriminatif atau diskriminasi terhadap ODA masih tinggi. Yang keenam, tidak tahu harus kemana mencari bantuan. Lalu harapan dari customersnya yaitu yang pertama, mendapatkan informasi yang valid dan mudah dipahami. Yang kedua, bisa konsultasi secara anonim atau aman. Yang ketiga, mengetahui langkah pencegahan HIV. Yang keempat, mendapat dukungan psikologis dan komunitas. Yang kelima, lebih percaya diri untuk tes dan pengobatan. Yang keenam, merasa diterima dan tidak sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan value map-nya. Di antaranya ada produk service, yaitu layanan yang kami tawarkan, lalu pain relievers atau solusi dari masalah customer. Yang ketiga yaitu gain creators atau pencipta keuntungan dari produk service, yaitu pertama, menyediakan layanan chatbot edukatif HIV berbasis AI. Yang kedua, self assessment risiko HIV. Yang ketiga, konseling online anonim. Yang keempat, direktori klinik dan layanan tes HIV. Yang kelima, informasi pengobatan dan pencegahan. Yang keenam, menyediakan forum komunitas dan persupport. Yang ketujuh, notifikasi dan pengingat edukasi. Lalu dari reverse atau solusi dari masalah customer, yang pertama yaitu menyediakan informasi akurat berbasis sumber data terpercaya. Yang kedua, konseling anonim atau privasi terjaga. Yang ketiga, chatbot AI menjawab tanpa menghakimi. Yang keempat, mencari layanan tes HIV lebih mudah. Yang kelima, mengurangi rasa takut dan stigma. Lalu yang terakhir, bagian gains creator atau pencipta keuntungannya, yaitu yang pertama, edukasi mudah diakses kapan saja. Yang kedua, mendorong deteksi diri tentang HIV. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat, komunitas support untuk ODA.
Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup bagi pengguna. Baik, sekian bagian bisnis model Canva akan dijelaskan oleh Mas Karel. Baik, berikutnya adalah bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu ada key partners, yaitu yang pertama kami di sini key partnersnya yaitu diantaranya ada Kemenkes RI, lalu ada UNAIDS, ada WHO, rumah sakit dan puskesmas, lalu ada komunitas ODHA atau orang dengan HIV/AIDS, lalu ada organisasi LSM peduli HIV, dan berikutnya ada psikolog dan tenaga kesehatan. Pada bagian yang kedua yaitu ada key activities. Yang pertama yaitu pengembangan dan pemeliharaan platform aplikasi. Yang kedua adalah penyediaan konten edukasi HIV yang akurat. Lalu yang ketiga ada layanan konseling online. Yang keempat ada kampanye kesadaran dan anti stigma negatif. Yang kelima yaitu ada pengelolaan komunitas dan forum diskusi. Yang keenam itu adalah analisis data dan peningkatan pelayanan. Lalu bagian ketiga adalah key resource. Yang pertama yaitu platform aplikasi dan website. Yang kedua adalah AI chatbot. Yang ketiga adalah database informasi HIV. Dan yang keempat yaitu tim konselor dan tenaga kesehatan. Yang kelima adalah konten edukasi dan materi kampanye. Berikutnya ada yang keenam yaitu server dan infrastruktur IT. Untuk bagian revenue stream, customer segment, dan value proposition akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pertama ada revenue stream, yaitu kerjasama. Yang pertama adalah kerjasama dengan instansi pemerintahan, yaitu dengan Kemenkes dan Dinkes. Yang kedua bersama dengan program CSR seperti perusahaan. Yang ketiga ada kerjasama dengan hibah lembaga internasional atau NGO. Yang keempat ada kerjasama dengan langganan premium untuk institusi kampus, rumah sakit, dan perusahaan. Yang kelima ada untuk edukasi berbayar. Yang keenam untuk merchandise atau kampanye kesehatan. Lalu selanjutnya ada customer segmentasi atau segmentasi customer. Yang pertama ada yaitu untuk remaja dan mahasiswa. Yang kedua ada untuk ODHA, orang dengan HIV atau AIDS. Yang ketiga ada untuk masyarakat umum. Yang keempat untuk tenaga kesehatan. Yang kelima untuk puskesmas dan rumah sakit. Dan yang keenam untuk organisasi dan komunitas peduli HIV dan AIDS. Lalu selanjutnya ada value proposition, yaitu penilaian. Yang pertama ada untuk edukasi HIV yang akurat dan mudah dipahami dan terpercaya tentunya. Yang kedua ada untuk konseling online anonim, yaitu aman dan tanpa stigma. Yang ketiga ada untuk mengurangi stigma dan diskriminasi melalui edukasi dan komunitas. Yang keempat ada untuk mendorong deteksi dini, pengobatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Dan yang terakhir ada untuk membantu penggunaan menilai risiko HIV dan menemukan layanan tes. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada channel, construct dan customer relationship. Construct dan customer relationship. Yang pertama, aplikasi mobile dan Android iOS. Yang kedua, website. Yang ketiga, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang keempat, kerjasama kampus dan komunitas. Yang kelima, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Yang keenam, event dan seminar kesehatan. Yang pertama, cost contract. Yang pertama, pengembangan aplikasi dan website. Yang kedua, biaya server Cloud. Yang ketiga, mendapat dukungan dan tenaga kesehatan. Yang keempat, operasional dan pemeliharaan sistem. Yang kelima, pemasaran kampanye. Yang keenam, biaya administrasi. Yang selanjutnya, customer relationship. Yang pertama, konseling personal anonim. Yang kedua, komunitas online yang sportif. Yang ketiga, notifikasi edukasi dan pengingat tes kontrol. Yang keempat, webinar live session edukasi. Yang kelima, layanan pelanggan repos system. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.